Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 19 Mei 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 20 sampai 23a. Dan hari ini kita juga memulai novena turunnya Roh Kudus hari yang pertama. Semoga Roh Kudus senantiasa menyertai, mengajarkan, dan membimbing kita menuju kehidupan yang telah dijanjikan Kristus kepada kita. Duka cita mendahului kemenangan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita sadar bahwa tidak pernah luput dari yang namanya salib. Ya, salib bahkan menjadi atmosfer dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti mengerti akan makna salib dalam hidup kita agar kita setia pada Kristus. Maka ketika kita paham, kita mengerti apa itu salib, maka memampukan kita untuk setia kepada Kristus. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak paham, tidak mengerti tentang makna salib, maka kita enggan memikul salib. Bahkan kadang-kadang kita menghindari salib-salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kebanyakan orang memandang salib sebagai sebuah malapetaka karena tidak melihat makna yang ada di dalam salib sesungguhnya. Kalau kita melihat makna salib, maka kita lebih mudah dan rela menerima serta memikul atau menjalani salib yang harus memang kita jalani, kita pikul dalam hidup kita yang nyata di dunia ini. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, terkadang orang gagal menjalani salib ya, karena kurang tahan ya, dipengaruhi oleh zaman. Kadang-kadang orang tidak tahan, begitu menderita, begitu mengalami persoalan, orang cenderung ingin menghindar, bahkan menegasi adanya salib, menghindari salib. Bahkan orang juga kurang melibatkan Allah di dalam kehidupan dan dalam memikul salib yang harus dihadapinya. Orang lebih cenderung mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Allah, sehingga salib itu menjadi beban yang luar biasa. Bahkan salib dianggap sesuatu yang naif, sesuatu yang menghancurkan kehidupan. Bahkan kadang-kadang dalam memikul salib juga orang kurang melibatkan sesama. Yesus telah memberi teladan bagaimana memikul salib ya, sampai pada kesudahannya. Yesus dengan tabah hati tidak menolak salib, bahkan menjalani memikul salib yang harus dipikul, dijalaninya tersebut. Ya. Oleh karena itu ketika Yesus jatuh ya, memikul salib, Yesus masih punya semangat dan harapan untuk bangkit, ya, tidak terpuruk, karena Yesus mengandalkan Allah dan juga melibatkan sesama. Ya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka semua proses salib dijalani dengan tekun, rela, dan juga tentu penuh dengan penyerahan diri. Ya, kalau kita penyerahan diri kepada Allah sendiri, Sang sumber kekuatan kita. Bahkan Yesus sendiri ketika ditolong oleh Simon dari Kirene, Yesus dengan rendah hati mau menerimanya, bantuan dari Simon, tidak memikul salib sendirian. Artinya apa? Yesus juga ingin berbagi beban penderitaan, dan kita pun juga ingin berbagi beban penderitaan kita. Maka diperlukan suatu sikap keterbukaan dari kita sendiri supaya orang-orang atau sesama kita terlibat memikul salib-salib kehidupan yang kita jalani. Itulah yang
mendatangkan kemenangan bagi Kristus. Ya, Yesus tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi Yesus mengandalkan Allah, melibatkan sesama di dalam memikul salib. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita pun akan memperoleh kemenangan bila kita mau dengan tekun, sabar, percaya, dan juga berpengharapan dalam menjalani duka cita atau salib yang kita jalani tadi, ya, yang memang harus kita jalani dengan rela dan pasrah. Dan itulah sebetulnya kemenangan kita ketika kita memikul salib, kendati kita mengalami beban-beban hidup yang harus kita jalani, tetapi kita mampu menjalaninya dengan sempurna. Kita menjalaninya dengan baik, dengan tekun, dengan berserah, melibatkan Allah dan juga melibatkan sesama kita, supaya salib kita itu diringankan dan akhirnya kita boleh mengakhiri salib-salib kehidupan kita pada waktunya kelak. Oleh karena itu marilah kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan memikul salib-salib kehidupan kita. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.